Limit aljabar tahingga lanjutan, ini tipe keempat. Kita akan bahas beberapa variasi soal aljabar. Limit ketahinggaan di sini sudah mulai ya dalam akar, ada akar lagi dan seterusnya. Kemudian ini tipenya hampir seperti standar tapi ini pangkat 6. Di sini pangkat 3 yang biasanya hanya pangkat 2 dan pangkat 1. Juga di sini ada bentuk seperti ini. Nah, tipe-tipe ini sebetulnya sangat gampang. Bahkan bisa sampai hanya butuh waktu 2 detik atau bahkan 1 detik. Ya, setelah paham teorinya tentu saja. Soal tipe ini bisa 1 detik, 2 detik, atau maksimal 5 detik lah. Baik, yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, seperti ini. Jika A dan P ini sama, maka berlaku tengah dikurangi tengah, dibagi 2 akar A. Ya kan, yang seperti ini. Kalau ini lebih besar, maka langsung tahingga. Kalau ini lebih kecil dari P, maka negatif tahingga. Ini standar ujian nasional. Ya. Sebetulnya, tipe yang kita bahas ini tidak jauh dari ini. Sebetulnya itu. Ya. Tipe pertama, kita lihat dulu. Pangkat terbesar tidak sama, maka hasilnya negatif tahingga atau tahingga. Kita lihat ini. Ini jawabannya tahingga. Kenapa? Karena di sini 3x pangkat 6, di sini x pangkat 6. Tidak sama kan? Depannya lebih besar. Maka jawabannya sudah aja tahingga. Karena depannya lebih besar. Yang ini sekarang. 2x pangkat 6, di sini 5x pangkat 6. Nah, lebih besar yang ini kan? Berarti negatif tahingga. Tentu saja ini pangkat terbesar di antara yang ini. Ini pangkat terbesar di antara yang ketiga ini. Begitu. Kalau ini lebih kecil, maka negatif tahingga. Yang ini, silakan coba kira-kira apa? Mana yang lebih besar? Di sini X-nya pangkat 7. Di sini 4X pangkat 6. Kita lihat X pangkatnya. Pangkat 7 dengan pangkat 6 lebih besar mana? Lebih besar 7. Maka jawabannya adalah tahingga. Yang lain tidak usah dilihat. Kita lihat pangkat terbesar di masing-masing kelompok. Yang ini 2x pangkat 4, di sini 5x pangkat 6. Lebih besar mana? Lebih besar yang ini. Berarti negatif tahingga. Ini tipe pertama. Nah, sekarang tipe-tipe berikutnya kita akan pakai teori sedikit lah. Ya. Itu kalau yang tipe pertama itu kalau depan tidak sama. Nah, sekarang kalau depan sama. Kalau depan sama ada 4 kemungkinan. Ya. Ini sebetulnya tidak perlu dihafalkan, nanti juga hafal sendiri. Kemungkinan pertama menghasilkan 0. Kemungkinan kedua, kita bisa menggunakan rumus tengah dikurangi tengah, dibagi 2 akar A. Kemungkinan ketiga adalah tahingga atau negatif tahingga. Ya, lihat. Kuncinya adalah ada pangkat lain yang pas. Maka kita pakai rumus. Kalau tidak pas, dia kurang atau bahkan tidak ada, 0. Tapi kalau lebih, tahingga atau negatif tahingga. Jadi lebih gampang ya. Ulangi. Kita akan hitung menghasilkan bilangan kalau ada pangkat lain yang pas. Kalau tidak ada atau kurang, 0. Kalau lebih, baru tahingga. Ya, itu. Yuk kita bahas satu persatu. Tipe kedua. Ada pangkat lain setengahnya. Ini yang pas dulu yang akan kita bahas. Yang pas dulu. Maka rumus tengah dikurangi tengah 2 akar A itu bisa kita pakai. Maksudnya rumus yang mirip dengan ini ya. Bisa kita pakai. Misalkan ini. Lihat. 2x pangkat 4, 2x pangkat 4. Ya. Ini sama kan? Nah, sama. Maka kita bisa pakai. Begitu. Untuk tipe ini. Tapi kita akan lihat dulu pakai cara satu. Cara satu itu cara menguraikan. Dikalikan dengan bentuk sekawan. Dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu kan ini. Dan ini disalin ulang. Persis sama. Cuman tadinya min jadi plus. Atas dengan bawah sama. Kalau kita kalikan ini. Maka akarnya hilang otomatis. Sehingga 2x min x kuadrat plus 1 tidak lagi dalam akar. Tapi langsung hilang. Ini pun sama. Ya. Di bawah tinggal menyalin ulang yang pembagi. Lanjutkan.
bongkar akarnya, berarti min dikali 2x pangkat 4, min 2x pangkat 4, min dikali plus, jadi min 5x, min dikali min jadi plus. Ya, sederhanakan 2x pangkat 4 dengan negatif 2x pangkat 4 kan habis ya. Negatif x kuadrat dengan negatif 5 berarti negatif 6x kuadrat. Ini 1 ditambah 1 jadi 2. Yang lainnya salin ulang. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, untuk limit ketahinggaan, sebetulnya kita membaginya dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? 2. Ini pangkat tertinggi di atas, yaitu 2. Pangkat tertinggi di bawah? 2. Kenapa 2? Ini kan 4. Karena dalam tanda akar, ingat, kalau dalam tanda akar, pangkat sebenarnya adalah dibagi 2. 4 dibagi 2? 2. Jadi, pangkat tertinggi adalah 2. Semua suku dibagi X pangkat 2. Min 6X kuadrat dibagi X pangkat 2. 2 juga dibagi X pangkat 2. Kemudian yang ini pun dibagi X pangkat 2. Kok di sini X pangkat 4? Soalnya ini dalam tanda akar. Jadi ketika dalam akar, X pangkat 2, kalau dimasukkan dalam akar, maka langsung dikalikan 2. Ya, 2 dikali 2, 4. Jadi, begini. Semua dibagi 4. Semua suku dibagi 4. Karena dalam akar ya. Ini sebetulnya sama kan, akar 4 kan 2. Begitu. Sehingga kalau kita sederhanakan, X kuadrat dengan X kuadrat ini 1 ya, habis. Kalau yang ini tidak bisa sederhanakan. Sehingga hasilnya demikian. Ini habis, X-nya, ini tetap, ini juga habis X-nya. Di sini X kuadrat, di sini X pangkat 4, berarti bersisa di bawah X pangkat 2. Yang ini tidak bisa, tulis saja, yang ini habis 2. Ini X pangkat 2, di sini X pangkat 4. Berarti habis 2, tapi masih bersisa 2 lagi di bawah. Yang ini begini. Ketika sudah begini, baru kita masukkan tahingga. X kuadrat. Tahingga dikuadratkan tetap tahingga. Ini tahingga, 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 tahingga. Semua bilangan dibagi tahingga adalah 0. Sehingga ini jadi 0. Ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Akan kita hasilkan demikian. Ya. Sederhanakan menjadi begitu. Akar 2 tambah akar 2 berarti 2 akar 2. Ya. Min 6 dibagi 2, min 3. Sehingga hasil akhirnya adalah min 3 per akar 2. Rasionalkan penyebut? Boleh, boleh. Min 3 per 2. Akarnya hilangkan aja. Min 3 per 2. Tapi salin ulang di sini. Jadi, min 3 per 2, akar 2. Itu jawaban dari soal ini. Panjang kalau pakai cara 1. Cuman kalian harus paham. Ya. Begitu. Nah, cara singkatnya begini. Yang pertama, pastikan dulu 2x pangkat 4, 2x pangkat 4. Nah, udah sama. Itu satu sinyal. Kita bisa menggunakan rumus. Ya, karena A sama dengan P. Ini sama 2x pangkat 4, persis sama. Ini 2x pangkat 4. Syarat kedua apa? Syarat kedua, ada pangkat lain yang setengahnya. Di sini 4, di sini 2. Setengah dari 4 berapa? 2. Pas ini. Kalau pas, langsung bisa kita pakai rumus. Ya, ini pangkat 4 kan? Ini pangkat 2. Pas setengahnya. Ketika sudah pas begini, baru rumus ini bisa kita pakai. Yang ini, negatif 1, dikurangi, ya tulis kurang itu adalah rumusnya. Ini 5 koefisiennya. Begitu. Dibagi 2 akar depan. 2 akar depan. Depannya kan 2. Tinggal hitung biasa. Min 1 dengan min 5 kalau kita gabung jadi min 6. Min 6 dibagi 2, min 3. Jadi min 3 per 2 akar 2. Persis sama hasilnya dengan langkah yang tadi. Cara yang pertama tadi. Ya. Baik, soal ketiga sekarang. Perhatikan. Ya, kita pakai cara yang simple yang tadi. Yang pertama apa? Yang pertama depan sama enggak? Ini X, ini X. Alhamdulillah sama. Peluangnya bisa dipakai rumus tadi. Sekarang perlu cek, ada enggak pangkat lain? Ada. Nih, ini pangkat 1 kan? X-nya pangkat 1. Nah, ini pangkat setengah. Akar X itu adalah setengah. Berarti pas ya, ini 1, ini setengah. Pas kan? Kalau pas begitu, berarti bisa dipakai. Koefisiennya 2. Lalu yang ini koefisiennya 1. Dikurangi ini rumus.
2 akar 1. Karena di depan itu 1. 2 dikurangi 1, 1. 2 dikali akar 1, 2. Jadi jawabannya adalah setengah. Sesederhana itu. Bisa 1 detik, bisa 2 detik, tergantung kecepatan berpikir. Ya. Nah, cara penguraiannya bagaimana? Cara penguraiannya bisa disimak ya. Kita tidak akan perlangkah, karena caranya mirip dengan yang tadi, yaitu dikalikan bentuk sekawan. Begitu. Ya. Paling diterangkan, ini diuraikan, silakan di pause saja kalau mau dipelajari, silakan di pause. Ya. Ini paling di sini. Ya. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat setengah. Ini kan X pangkat setengah. Akar itu pangkat setengah. Ya, X itu pangkat setengah. Begitu. Sehingga ini X pangkat setengah dibagi X pangkat setengah, semuanya dibagi X pangkat setengah. Nah, kalau masuk dalam tanda akar, ingat setengah itu dikalikan 2. Kapanpun masuk dalam akar, kalikan 2. Setengah kali 2 berarti 1. Sehingga kalau dalam tanda akar, pembaginya 1. Begitu. Semua dibagi 1. Semua dibagi 1. Sehingga ini 1. Ini setengah, di sini 1, berarti tinggal di bawah setengah lagi. Dan seterusnya, silakan dipelajari saja, tidak akan terlalu detail. Kemudian setelah itu diganti X yang tersisa dengan tahingga, kita akan mendapatkan ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 0 semua, yang tahingga jadi 0 semua. Kita dapatkan 1 dibagi 1 tambah 1, setengah. Jawabannya persis sama dengan cara singkat yang tadi. Silakan saja di pause, kemudian dipelajari. Ya. Baik, itu tipe kedua yang pas. Ya, depan sama dan pas setengah. Nah, sekarang bagaimana kalau depan sama tapi tidak pas setengah? Misalkan ini, soal 4. Ini depan sama, tapi tidak ada X pangkat lain. Nah, kalau tidak ada pasti 0. Sederhana, kalau tidak ada pasti 0. Karena tengahnya 0 kan? 0 dibagi 2 akar A ya 0. Begitu. Nah, caranya, cara satu, cara resmi, sama dengan yang tadi, selalu dikali bentuk sekawan. Silakan saja dipahami, di pause dulu, kemudian dipelajari. Ya, lanjutannya ini silakan di pause dulu lalu dipelajari, tidak akan terlalu detail. Begitu. Hanya saja langkah di sini paling ya. X paling besarnya yang mana? X paling besarnya itu 7/2. Ini kan tidak ada X ya. Di sini ada X. X pangkat 7. Tapi karena akar, berarti 7/2 sebetulnya. Sehingga 3 itu dibagi X pangkat 7/2. Karena pangkat tertinggi, dibagi pangkat tertinggi. Begitu. Di sini baru dibagi X pangkat 7. Yang dalam tanda akar selalu 2 kali lipatnya dari pangkat ini. Sehingga yang bersisa tinggal ini. Karena sama, bisa disederhanakan jadi 1. Yang lain bersisa X pangkat. Semua X pangkat diganti dengan tahingga. Sebetulnya limit ini harus hilang ini. Ketika X diganti dengan tahingga, maka tulisan limit ini harus hilang, maaf ya. 0, karena 3 dibagi tahingga adalah 0. Yang lain juga sama, yang dibagi tahingga itu selalu jadi 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 0 dibagi 2, 0. Hasilnya 0. Kita pakai cara 2. Ya. Cara 2, hasilnya 0 enggak? Betul. Ketika A sama dengan P, ini sama dengan P, tapi tidak ada X yang lain, artinya 0. Ya. B-nya 0, Q-nya 0. Karena nggak ada. Ya. Kan nggak ada X, berarti 0. 0. 2 akar 1. Jadi hasilnya adalah 0. Sehingga kapanpun mendapatkan soal demikian, 0 aja. Contoh yang lain ya, nih soal ini. Sama nggak? Sama, alhamdulillah. Ada nggak pangkat yang lain? Oh, nggak ada, pasti 0. Udah, jawabannya 1 detik. Yang ini sekarang. Seolah-olah kompleks ya. Di sini, X pangkat 3 akar 5. X pangkat 3 akar 5. Sama? Sama. Ada nggak pangkat yang lain X-nya? Tidak ada. Oh, berarti 0. Begitu.
Paham ya? Sekarang tipe keempat. Ada pangkat, tapi pangkatnya kurang. Kalau tadi ada pangkat lain, tidak ada pangkat lain, nah sekarang ada, tapi kurang dari setengahnya. Hasilnya pun sama akar 0. Contohnya begini, contoh 5 ini. Contoh 5, X pangkat 5, X pangkat 5, alhamdulillah sama. Peluangnya ada nilai. Kita cek sekarang, X pangkat 2, ini X pangkat 2. Ada, maksudnya ada X yang lain. Kita cek sekarang bandingkan, apakah setengahnya? Setengah dari 5 berapa? 2,5. Sedangkan di sini 2. Oh, kurang ini. Kalau kurang, pasti 0. Itu yang akan kita cari. Ya, langkahnya demikian, ini tidak akan dibahas, silakan di pause. Kalau mau, silakan di pause, dipelajari. Ini yang keduanya memang agak panjang. Ya, pangkat tertinggi itu 5/2, bukan 2, karena 5 dibagi 2 itu kan 2,5 ya. Ini sehingga semuanya dibagi 5/2, X pangkat 5/2, pangkat tertinggi. Setelah begitu, tiap X yang bersisa dijadikan tahingga, pembagi tahingga, maka hasil akhirnya adalah demikian, jadi 0. Silakan saja di pause, kemudian dipelajari langkah per langkahnya. Nah, soalnya seperti ini juga sama. Di sini 3x pangkat 4, di sini 3x pangkat 4. Ya, kita pakai cara satu dulu. Sama. Cek yang ini. 4 dibagi 2 berapa? 2. Di sini 1. Oh, kurang nih. Pasti 0. Pasti 0. Di pause dulu silakan yang ini. Kalau mau dipelajari. Lanjutannya ini silakan. Pasti jawabannya 0. Pasti begitu. Ya. Sehingga kapanpun kita menemukan soal seperti ini, ada sih pangkatnya, tapi kurang dari setengah ini. Pasti jawabannya 0. Ya. Kemudian tipe yang kelima, ada pangkat tapi lebih dari setengah. Seperti ini contohnya. 2x pangkat 5 masing-masing depannya 2x pangkat 5, 2x pangkat 5, alhamdulillah. Tinggal kita cek, ada x yang lain? Ada. Cek. Di sini 5, setengahnya berapa? 2,5. Sedangkan di sini 3. Lebih kan? Nah, kalau lebih tidak 0. Lebih itu kalau nggak tahingga, negatif tahingga. Baik, ini langkahnya sama persis dikalikan dengan bentuk sekawan. Tidak akan diuraikan karena durasi waktu ya video. Silakan aja di pause kemudian dipelajari. Ya, pangkat tertinggi itu adalah X pangkat 3 sehingga semuanya dibagi X pangkat 3. Di sini X pangkat 6 kenapa? Karena 3 kalau masuk ke akar tinggal dikalikan. Jadi 6. Sehingga yang bersisa hanya min 4 saja. Semua X yang tersisa diganti dengan tahingga. Dan setiap yang dibagi tahingga adalah 0. Berakhir negatif 4 dibagi 0. Ya, jadi negatif tahingga. Begitu. Jawabannya begitu. Soal 8. Juga sama. 3x pangkat 6, 3x pangkat 6 itu sama. Cuman masalahnya, setengah dari 6 berapa? 3. Di sini 5. Lebih itu. Lebih pasti kalau nggak tahingga, negatif tahingga. Ya, dari mana sih lihat negatif atau positifnya? Lihat aja ini. 5 dikurangi negatif 1. Berarti positif 6 kan? Berarti positif tahingga. Begitu. Kalau yang tadi, yang nomor 7, yang ini, min 3 dikurangi 1. Min 3 dikurangi 1, negatif 4. Berarti ada negatifnya kan? Ada negatifnya. Nih, ada negatifnya yang bersisa. Berarti negatif tahingga. Kalau yang 8, lihat yang ini, karena ini udah sama, 3x pangkat 6. Tinggal kita cek sini. 5 dikurangi negatif 1. Min dengan min jadi plus kan? Jadi 5 tambah 1, 6. Positif 6. Berarti jawabannya nanti akan menjadi tahingga. Silakan di pause dulu langkah ini. Kemudian lanjutannya ini. Pangkat tertingginya X pangkat 5. Ya, X pangkat 5 pangkat tertingginya. Sehingga kalau masuk ke dalam akar X pangkat 10. Yang tersisa hanya ini. Lihat 6.
Persis yang tadi kita bilang. Ya, 5 dikurangi negatif 1. 6. 6 dibagi 0, tak hingga. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Kita simpulkan dikit ya yang tadi ya. Sama, sama. Setengahnya adalah 2,5, ini 3 lebih berarti. Kalau lebih, tinggal kita lihat ini. Min 3 dikurangi 1. Negatif 2. Berarti negatif tak hingga. Ini sama. Alhamdulillah. Tapi di sininya 5. Berarti lebih ya. Karena setengah dari 6 itu 3. 5 dikurangi negatif 1. 6. Positif 6 berarti positif tak hingga. Itu kesimpulan dari 2 soal terakhir tadi. Baik, ringkasannya sekarang jadi lebih gampang kan? Yang ada nilainya itu yang pas. Depannya sama, lalu pas setengahnya. Itu pasti ada nilainya. Selain itu, tidak ada nilai. 0, maksudnya tidak ada nilai, kalau nggak 0, tak hingga maksudnya begitu ya. Yang pas baru bisa rumus, kalau yang kurang itu 0, apalagi tidak ada, pasti 0. Kalau lebih, baru tak hingga atau min tak hingga. Sangat gampang bukan mengingatnya? Yang pas itu pakai rumus, kalau yang kurang itu 0, apalagi tidak ada, pasti 0. Kalau lebih dari itu, melebihi batas, ya kalau enggak tak hingga. Gitu. Yuk kita lihat aja lah beberapa soal. Ya, konsep beberapa detik nih. 6 X pangkat 7, di sini X pangkat 7. Sama enggak? Beda. Kalau beda mah sudah jelas. Lebih besar mana? Lebih besar ini. Pasti jawabannya tak hingga. Begitu. Yang kedua, cek. Sama enggak? Beda. Oh, kalau beda mah pasti enggak akan jadi nilai. Mana yang lebih besar? Pengurang. Pasti negatif tak hingga. Yang nomor 3, sama enggak? Sama. Sama kan? Ada enggak pangkat lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak akan jadi nilai, pasti 0. Karena enggak ada. Gitu. Enggak ada X lain. Yang keempat sekarang. Ya, X2 dari akar 7. Di sini X2 di akar 7. Oh, alhamdulillah nih. Yang kedua sekarang, cek ada X lain enggak? Enggak ada. Oh, kalau enggak ada berarti 0. Kita nyari yang pas, baru dihitung. Gitu. Kalau kurang, 0. Kalau enggak ada, 0. Gitu. Nah, yang ini. Sama nih. Alhamdulillah sama kan? Nah, sekarang yang lainnya ada X pangkat 2. Setengah enggak? 4 aja dibagi 2 berapa? 2. Oh, cocok nih setengah. Nah, kalau setengah baru langsung kita pakai rumus. Itu tengah dikurangi tengah, 2 akar depan. Tengahnya 1 dikurangi rumus, lalu 3. Dibagi 2 akar depan. Depannya kan 2. Sehingga min 2 per 2 akar 2. Min 2 dibagi 2, negatif 1. Dirasionalkan boleh? Boleh. Min setengah akar 2. Tinggal hilangkan akarnya jadi ini, tapi disalin ulang di depan, di belakang. Itu cara merasionalkan. Nomor 6 sekarang silakan coba dulu. Jawabannya bagaimana? Ya, kita cek ya. Sama 3X, 3X sama, alhamdulillah. Sekarang tinggal cek, ada X yang lain? Ada. Yuk. Setengah dari 1 berapa? Setengah. Ini pangkat berapa? X pangkat setengah. Cocok nih. Berarti bisa pakai rumus. Karena pas setengah. Berarti tinggal lihat koefisiennya. Ini 1, ini 2. Jadi 1 dikurangi 2. 2 akar depan. Depannya kan 3. 1 dikurangi 2, negatif 1. Sehingga negatif 1 per 2 akar 3. Samakan, dirasionalkan penyebut boleh. Akarnya hilang, berarti tinggal begini. Cuma disalin ulang akar 3-nya. 1 dibagi min 2 kali 3, jadi negatif 1 per 6 akar 3. Nomor 7 sekarang. Cek yang pertama dulu. Sama enggak? Sama. Oh, alhamdulillah sama. Sekarang cek yang X-nya. Pas setengah enggak? 6 setengahnya berapa? 3. Ini pun 3. Oh, berarti bisa pakai rumus aja. 5 dikurangi negatif 1. 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 2 per akar 3. 6 dibagi 2, 3. Rasionalkan penyebut boleh? Boleh.
Jadi 3/3 akar 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Jadi akar 3. Nomor 8. Cek silakan. Sama nggak? Sama. Ada yang lain X-nya? Ada. Cek. 3 setengahnya berapa? 1,5. Sekarang di sini 2. Wih, lebih. Kalau lebih nggak akan jadi nilai. Pasti tahingga atau negatif tahingga. Kalau lebih tidak akan jadi nilai. Kalau kurang jadi 0. Kalau lebih tidak akan jadi nilai. Dia akan tahingga atau negatif tahingga. Dari mana? Tinggal dilihat aja tetap yang ini. Ini berapa? 1. Dikurangi. Ini negatif 1. Negatif dikali negatif positif. Jadi 1 tambah 1, 2. Positif negatif? Positif. Berarti tahingga. Hanya untuk menentukan tandanya aja. Yang ini. Di sini 3X, di sini 3X sama. Tinggal cek yang kedua kondisinya. Ada? Ada. Yuk. 1 itu setengahnya berapa? Setengah. Ini berapa? Ini 3/2. 3/2 itu berarti 1,5. Lebih besar nih. Ya, kalau 3 ini per 2 ya. Akar itu 2. Jadi 3/2. 3 dibagi 2, 1,5. Sedangkan di sini 1. Ya, setengahnya setengah. Setengah dengan 1,5 gedean mana? Gedean ini. Oh, berarti udah offset. Tidak mungkin jadi angka. Udah aja. Tinggal kita lacak tanda negatif atau positifnya. Dilihatnya dari koefisien 1 ya dikurangi 7. 1 dikurangi 7 negatif 6. Ada negatif kan? Berarti jawabannya negatif tahingga. Begitu. Ya. Baik. Nah, yang ini ya, ini 1 kan. Setengah dari 1 itu harusnya setengah. Sedangkan ini 3/2. 3/2 itu 1,5. Ini kan lebih besar. Sehingga tidak mungkin jadi angka. Yang nomor 10 sekarang. 2 dengan ini. Oh, sama nih. Alhamdulillah sama. Sekarang cek yang lain. Ada? Ada. Ya. Baik. Setengah dari 7/3 berapa? 7/3 setengahnya 7/6 kan? Ya. Yang di sini 3/2. Lebih besar atau lebih kecil? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? Bisa? Caranya begini. 7/6 dengan 3/2 mana yang lebih besar? Tinggal kali silang aja. 2 kali 7 berapa? 14. 6 kali 3 berapa? 18. Nah, mana yang lebih besar berarti? Ini yang lebih besar. Kenapa? Karena angka di atas lebih besar. Gitu caranya. 2 kali 7, 14. 6 kali 3, 18. 14 dengan 18, mana yang lebih besar? Ini. Berarti ini lebih besar. Itu caranya. Ya. Sehingga ini lebih besar daripada setengah dari ini. Wah, kalau lebih besar ini nggak pas, nggak akan jadi angka. Caranya lihat koefisien. Min 5 dikurangi 1. Min 5 dikurangi 1. Jadi negatif 6. Maaf, ini salah ketik. Negatif 6 harusnya. Sehingga jawabannya pasti negatif tahingga. Begitu. Ya. Sebagai latihan, silakan di pause dulu videonya. Ada 10 atau 11 latihan di sini, nanti kita lihat. Silakan di pause dulu, kemudian disalin. Di kanan layar juga muncul di sana ada daftar isi. Silakan diklik materi-materi lain. Dan jangan lupa subscribe juga. Ini nomor berikutnya. Silakan.